8 petugas LP Narkoba Cipinang, Jakarta masih diperiksa atas kaburnya Gunawan Santoso, terpidana mati kasus pembunuhan bos PT Asaba Budiarto Angsono. Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari bersikeras tidak akan mundur meski diancam aksi warga dan ulama. Selamat sore, saya Inu Sujono. Kasus kaburnya Gunawan Santoso dari LP Cipinang membuka laporan pertama kami hari ini. Pemirsa, inilah seputar Indonesia. Kasus pelarian Gunawan Santoso dari LP Narkoba Cipinang, Jakarta merupakan peristiwa pelarian napi pertama yang terjadi di tempat ini. Selain dugaan kuat keterlibatan orang dalam, minimnya petugas jaga hingga upaya perbaikan kamera pengintai yang tidak diprioritaskan merupakan satu dari banyak masalah yang dihadapi LP Narkoba yang baru diresmikan Oktober 2004. Mana Pak? Di bawah Pak? Pak? Ya. 8 petugas pengamanan LP Narkoba Cipinang, Jakarta hingga hari Sabtu masih diperiksa terkait kaburnya Gunawan Santoso, terpidana mati kasus pembunuhan bos Asaba Budiarto Angsono. 4 petugas diantaranya diketahui berasal dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Mereka rutin menjaga secara khusus sel Blok C tempat Gunawan Santoso ditahan, yakni memegang kunci, mengecek kamar, dan mengantar makanan serta mengamati kegiatan sehari-hari Gunawan Santoso. Mereka adalah Hendrawan dan Aris. Keduanya secara bergantian bertugas hari Kamis sejak pukul 19 hingga pukul 7 Jumat pagi. 2 petugas lainnya bernama Handi Prabowo dan Dwi Iskandar. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Cipinang, Wawan Suwandi, membenarkan tanpa keterlibatan orang dalam, pelarian Gunawan sangat tidak mungkin. Apalagi Gunawan ditempatkan di lantai dasar Blok C sendirian dari 12 kamar kosong yang ada. Prediksi sekarang ya, sementara ini kan belum real. Pendidikan ya, jangan salah. Dari sini ke sini, ini pintunya ada. Ke sini terus kemudian habis dari sini terus ada ke sini nih, ada nih. Nah ini bengker kan, di dapur. Nah terus gerbang ini. Nah ini kan di sini kita. Nah ini gerbang yang dibilang kebok udah nggak ada kan, nah di sini nih. Nah di sini. Yang dapur itu. Ya ini. Jadi sini. Iya, persis. Makanya kemudian yang dia jalan-jalan ke sini berarti. Wawan yang menjabat Kalapas Narkoba Cipinang sejak 5 Desember 2005 ini siap bertanggung jawab atas peristiwa lolosnya Gunawan Santoso. Sebagai petugas, sebagai pejabat, itu amanah dari Allah, kenapa tidak? Mana yang terbaik bagi Allah dan untuk pemerintah, kenapa tidak? Kalau saya siap untuk melaksanakan tugas, kalau itu dikatakan kami salah, ya ibaratnya gitu kan, pimpinan lebih tahu sampai di mana, makanya pendidikan yang tuntas itu yang lebih baik untuk saya. Sejak Wawan menjadi Kalapas, 6 kamera pengintai atau CCTV berikut X-ray rusak. Usul perbaikan yang diajukan tidak ditanggapi serius. Sementara untuk memperbaiki butuh dana sekitar setengah miliar rupiah. Saat ini LP Narkoba sudah dihuni 1.217 orang dari kapasitas 1.804 orang. Sementara staf dan petugas keamanan hanya 175 orang. Untuk satu shift, petugas yang ditempatkan 15 orang. Idealnya 30 orang petugas. Ini merupakan kasus pelarian pertama kali yang terjadi di LP Narkoba Cipinang. Hendy Susanto dan Asep Edward melaporkan. Mantan Presiden Soeharto hari Sabtu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Pusat, Jakarta. Tim dokter masih berusaha menghentikan pendarahan di saluran pencernaannya. Kondisi mantan Presiden Soeharto hari Sabtu belum stabil, tetapi semakin membaik dalam perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Hal ini ditandai dengan meningkatnya sel darah merah atau HB yang mencapai 8,8 gram per sen. Menurut anggota tim dokter kepresidenan Joko Raharjo, Soeharto masih akan terus diberi transfusi darah hingga HB 11 gram per sen tercapai. Kadar HB berkaitan dengan kadar oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, seperti otak dan ginjal. Bila HB rendah dapat menyebabkan kerusakan organ lainnya. Sementara itu, pendarahan pada saluran cerna juga masih belum teratasi, sehingga masih perlu obat anti pendarahan. Pak Harto kan pernah ada stroke, kerusakan otak, terus ada jantungnya lemah, dipasang pacu jantung, ya. Terus keadaan ginjal beliau juga nggak 100%. Sekarang ditambah ususnya berdarah, ya. Itu jadi Pendarahan ini menurut Joko harus segera dihentikan
karena bila tidak dapat mengancam jiwa mantan orang nomor 1 Indonesia ini. Tim dokter belum bisa meramalkan kapan kondisi Soeharto kembali stabil. Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno didampingi mantan Kepala BIN Hendro Priyono sempat menjenguk Soeharto. Bapak dalam kondisi lemah, ya. Lemahnya seperti apa, Pak? Ya lemah, orang sudah umur di atas 80. Kemudian ada pendarahan, ya. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi fisiknya. Tapi masih mengenali Pak Tri tadi ya, Pak? Saya tidak ngobrol, karena kalau saya ngobrol saya mengganggu. Jadi saya melihat, kemudian beberapa detik, beberapa menit, saya mohon pamit. Yang penting saya kepingin tahu, melihat keadaannya, sebagai orang beriman. Menurut Tri, keluarga Soeharto telah berkumpul di dalam ruang perawatan Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Gustaf Aulia dan Ivan Harnas melaporkan. Sebuah kereta parcel siang tadi anjlok di kawasan Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun petugas sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi gerbong kereta. Rangkaian kereta parsel jurusan Pasar Turi, Jakarta Kota anjlok sekitar 100 meter dari perlintasan Jalan Ledjen Suprapto, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Menurut Slamet, warga di sekitar lokasi, sekitar pukul 12.30, 10 gerbong barang yang ditarik lokomotif ini sedang menuju stasiun kota. Namun setiba di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, roda gerbong ke-6 keluar dari rel. Ya tadi dari arah sana ya, yang ini apa namanya tuh ya, mau lepas itu udah dari katanya dari Jatinegara udah ketahuan gitu. Sementara penjaga perlintasan Ledjen Suprapto, Maryudin, mengatakan saat kereta parsel akan melintas, ia sempat menutup jalan. Walau rangkaian sudah terlihat, namun kereta parsel tidak segera melintas. Waktu itu saya menutup pintu, kok lama, saya pikir keretanya lama, saya lihat longok, katanya udah berhenti pas dekat situ, jarak 250 meter lah dari pintu perlintasan lokomotifnya. Petugas PT Kereta Api dari Stasiun Jatinegara segera melakukan evakuasi dengan mengirim gerbong penolong. Petugas sempat kerepotan saat akan memindahkan gerbong yang menghalangi kereta lain menuju ke stasiun kota atau sebaliknya. Untuk sementara, kereta yang melintas kawasan ini dialihkan ke rel alternatif di lokasi yang sama. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Yunieko melaporkan. Kubah baru di puncak Gunung Merapi terus tumbuh. Warga di lereng Merapi, terutama di sisi tenggara, diimbau waspada akan munculnya awan panas. Foto hasil pemotretan hari Sabtu pagi ini menunjukkan bahwa kubah baru bentukan tanggal 26 April lalu ini terus tumbuh. Petugas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian di Yogyakarta mengatakan volume kubah baru ini sudah melebihi kubah bentukan tahun 1997 lalu. Petugas menghimbau warga masyarakat untuk waspada jika terus tumbuh dikhawatirkan kubah baru ini mendesak kubah bentukan tahun 1997. Desakan akibat munculnya kubah baru ini akan memunculkan awan panas. Kubah baru terus mengeluarkan lava pijar dan titik api diam yang masuk kubangan pelataran Gendol. Padahal kubangan untuk menampung material lava pijar sudah hampir penuh. Relawan di Kabupaten Sleman kini lebih memusatkan perhatian di sisi tenggara Merapi, mengingat luncuran lava pijar mengarah ke tenggara menuju perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten. Para relawan yang terdiri atas polisi dan TNI maupun warga organisasi kemasyarakatan lainnya, lengkap dengan kendaraannya telah disiap-siagakan di posko Cangkringan. Sementara pengungsi mandiri terus bertambah, yakni berasal dari warga sisi tenggara puncak Gunung Merapi yang berada di daerah Kali Adem dan Gelagah. Demikian Sigit Purwita dan Budi Utomo melaporkan. Jenazah dua tersangka teroris Abdul Hadi dan Jabir Sabtu siang diambil oleh pihak keluarganya di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Pihak keluarga mengaku ikhlas dan tidak akan meminta otopsi ulang. Setelah seminggu disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah, mayat dua tersangka teroris, yakni Gempur Budi Angkoro alias Jabir dan Bahrudin Soleh alias Abdul Hadi, akhirnya dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan.
Jabir dibawa ke kampung halamannya di Desa Mojorejo, Kebonsari, Madiun, Jawa Timur, sedangkan Abdul Hadi dibawa ke Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Jabir dan Abdul Hadi tewas dalam penyergapan sarang teroris di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pekan lalu. Pemulangan kedua jenazah mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kuasa hukum keluarga Jabir, Muhammad Kurniawan, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang terkesan menutup-nutupi kematian Jabir. Meski Mabes Polri telah mengumumkan bahwa hasil tes DNA Jabir sama dengan identitas yang diberikan keluarga, namun sampai kini pihak keluarga belum mendapatkan tembusan hasil tes DNA. Jabir dinyatakan oleh polisi tewas akibat tembakan dan terkena bom. Namun saat keluarga melihat di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Semarang, bekas luka itu tidak tampak. Yang nampak jelas justru luka bekas terkena benda tumpul, percikan darah, serta bekas jahitan. Pihak keluarga juga mempertanyakan mengapa polisi melarang keluarga membuka peti jenazah Jabir. Namun pihak keluarga Jabir dan Abdul Hadi mengaku ikhlas dan tidak akan meminta otopsi ulang. Masturi Syafaat melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari bersikeras tidak akan mundur. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari bersikeras tidak akan mundur meski di tengah ancaman aksi besar-besaran dari sejumlah warga dan ulama se-Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara DPP PDI Perjuangan menyatakan dukungannya terhadap Ratna Ani Lestari. Ancaman aksi unjuk rasa besar-besaran yang dikeluarkan oleh sejumlah elemen masyarakat dan para ulama se-Banyuwangi tidak membuat Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari gentar. Meski tenggat waktu yang diberikan Forum Ulama se-Banyuwangi yakni Jumat pukul 12 siang sudah berlalu, namun Ratna tetap bersikeras tidak akan mundur. Menurut Ratna, ia bersedia diberhentikan dari jabatannya asal sesuai mekanisme yang berlaku. Saya adalah pilihan rakyat. Saya harus pijakannya juga aturan. Yang saya pegang sampai hari ini adalah aturan. Dan penurunan kemarin itu tidak konstitusional, Bu, ya? Tidak apa-apa kan, nanti kan dari pihak Mendagri akan menyikapi sesuai aturan yang ada. Sikap Ratna yang tidak bersedia mundur didukung oleh DPP PDI Perjuangan. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan PDIP akan membantu istri Bupati Jembrana Bali ini dari tekanan sejumlah ulama dan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Posisikan diri untuk membela bupati yang bersangkutan. Alasannya yang pertama, legitimasi yang didapatkan adalah dari rakyat. Yang kedua, selama bupati tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada kewenangan DPRD untuk menurunkan bupati. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk bagi daerah-daerah lain, sehingga juga akan mengakibatkan demokrasi yang sudah kita bangun ini akan dicederai. Sejumlah elemen masyarakat dan para kiai serta ulama se-Banyuwangi menuntut Bupati Banyuwangi mundur dari jabatannya karena dinilai melakukan diskriminasi agama dan mengingkari janji pendidikan gratis yang diungkapkan saat kampanye lalu. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pesawat Lion Air lagi-lagi mendarat darurat. Saksikan laporannya setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Seputar Indonesia. Lagi-lagi peristiwa pendaratan darurat terjadi oleh maskapai penerbangan ekonomis. Kali ini pesawat Lion Air jurusan Jakarta-Banjarmasin Jumat malam mendarat darurat di Bandara Syamsuddinur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun hari ini pesawat telah beroperasi normal kembali. Jakarta Banjarmasin ini sempat 3 kali mengitari Bandara Syamsuddinur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk memastikan roda pesawat sudah terbuka. Pesawat berpenumpang 159 orang ini akhirnya mendarat darurat di Bandara Syamsuddinur sekitar pukul 23 WITA atau terlambat 2 jam dari jadwal semula. Sebelum melakukan pendaratan darurat, pilot pesawat tipe MD-82 Ananta menghubungi menara pengawas Bandara Syamsuddinur untuk mengabarkan sinyal lampu roda pesawat di kokpit tidak menyala. Untuk memastikan roda pesawat terbuka sempurna, pesawat terpaksa terbang rendah agar petugas menara pengawas bisa melihat apakah roda sudah terbuka dengan sempurna.
Ya, tapi hanya indikator di kokpit. Actualnya roda itu sebenarnya udah keluar, makanya dia 3 kali overshoot di sini untuk memastikan, minta tolong kita yang di bawah sama tower untuk melihat roda pendaratnya sudah keluar. Ternyata memang sudah keluar. Nah, tapi pesawat dengan nomor penerbangan PKLMJ Wings 88858 ini akhirnya bisa mendarat dengan mulus. Tidak ada penumpang yang cedera dalam peristiwa ini. Namun sejumlah penumpang terlihat shock setibanya di bandara. Tadi Bu? 4 jam ada ya tadi. 4 jam ya? Harusnya kan mendarat 1 jam 4 ya. Yeah. Dari Jakarta Banjarmasin, tapi ini tadi lewat. Tapi penumpang Para penumpang berharap Lion Air lebih teliti memeriksa kesiapan terbang pesawatnya demi keselamatan penumpang. Pesawat Lion Air yang berada di ujung landasan akhirnya ditarik dengan mobil derek menuju apron. Koresponden Beben melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu penyelidikan atas tergelincirnya pesawat Batavia Air Jumat kemarin oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT belum juga tuntas dan tampaknya akan berlangsung lama. Ketua KNKT Setio Raharjo mengatakan kasus ini dapat diselesaikan paling cepat dalam 3 atau 4 bulan ke depan. Pihaknya masih mengumpulkan beragam data dan mengamankan kotak hitam pesawat sebagai bukti pendukung pengungkapan kasus ini. Sejauh ini penyelidikannya akan difokuskan pada penyebab kerusakan sistem hidrolik dan ban kanan yang meletus. Rencananya minggu depan KNKT akan memanggil pilot dan sejumlah kru kabin. Masalah pendaratan darurat pesawat maskapai penerbangan ekonomis hingga kini banyak yang belum terungkap. Laporan selengkapnya sesaat lagi. Salah satu kasus kecelakaan pesawat milik maskapai penerbangan ekonomis yang hingga kini belum terungkap adalah kasus pendaratan darurat pesawat Adam Air di Bandara Tambolaka, Nusa Tenggara Timur Februari lalu. Pada insiden Tambolaka tersebut, pesawat yang mengalami kecelakaan jenis Boeing 737. Hingga kini KNKT belum juga mengungkap hasil penyelidikannya. 11 Februari lalu, dunia penerbangan Indonesia dikejutkan oleh pendaratan darurat pesawat Adam Air Boeing 737-300 di Bandara Tambolaka, Sumba, NTT. Sejumlah pertanyaan hingga kini belum terjawab. Salah satunya adalah penyebab melencengnya pesawat jurusan Makassar itu hingga mendarat darurat di Tambolaka. Kapten Trinur Siogo mengaku sebelum terbang sistem navigasi otomatis telah diperiksa dan terlihat normal. Sang kapten baru sadar pesawatnya tersesat saat turun ke ketinggian 4.000 kaki dan terlihat gugusan gunung yang seharusnya tidak ditemui dekat Makassar. Namun pertanyaan yang lebih menggelitik adalah pemindahan pesawat yang berstatus barang bukti itu ke Makassar. Padahal tim KNKT yang telah berada di Tambolaka tidak memberi izin penerbangan. Menurut informasi yang dihimpun RCTI, pemindahan dilakukan atas perintah petinggi Adam Air. Polisi akhirnya menetapkan pilot Trinur Siogo dan kopilot Ahmad Deni Saifuddin sebagai tersangka. Dirjen Perhubungan Udara M. Iksan Tatang yang seharusnya diperiksa 5 April lalu tidak hadir tanpa alasan jelas. Tim penyidik Adam Air Mabes Polri yang dipimpin Kombes Banu Saputra sedianya akan mengkonfrontasi Tatang dengan manajemen Adam Air, antara lain Direktur Operasional Ade Salmiar dan Direktur Keselamatan Penerbangan Robert Waterkam. Dari jajaran manajemen Adam Air telah diperiksa Direktur Teknik Benyamin Hasan dan seorang stafnya. Sejauh ini, pihak Adam Air menolak memberi keterangan kepada RCTI. Penyelidikan polisi atas kasus Adam Air sempat memicu protes dari berbagai kalangan karena investigasi atas kelalaian pilot dianggap sebagai wewenang KNKT. Sementara penyidikan oleh polisi hanya dilakukan bila terindikasi ada tindak pidana. Namun, tim penyidik Polri punya argumentasi sendiri. Pemirsa, berakhir sudah seputar Indonesia hari ini. Selamat memulai libur akhir pekan Anda dan sampai jumpa.